Halo semua, salam sehat. Berjumpa kembali dalam video podcast Mind Map Akuntabilitas dan Nasionalisme yang dibawakan oleh saya Ebenezer Sipautar, peserta pelatihan dasar CPNS 2021 Angkatan 29 Kelompok 2 dengan video suara Bapak Dr. Randus Ikhwan Faizan Nasution MAP yang diselenggarakan oleh BPDSM Pemprov Su bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara. Berikut adalah gambaran besar dari materi akuntabilitas. Yang pertama itu ada konsep akuntabilitas, yang kedua ada mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Setiap materi ini akan saya bahas secara terperinci, jadi simak terus videonya ya. Yang pertama itu adalah konsep akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki definisi, kewajiban setiap individu, kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kemudian, akuntabilitas memiliki aspek. Aspek yang pertama itu akuntabilitas merupakan suatu hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dan yang ketiga, akuntabilitas memerlukan laporan. Yang kemudian yang nomor 3, pentingnya akuntabilitas. Dan yang keempat, tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas. Dalam mekanisme akuntabilitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah dimensi. Dalam dimensi ini, akuntabilitas juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program. Yang kedua adalah mekanisme. Mekanisme ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Dan yang ketiga, laporan kinerja. Yang ketiga adalah lingkungan kerja yang akuntabel, tercermin dari kepemimpinan, transparansi, tanggung jawab, keadilan, dan kepercayaan. Dan yang keempat adalah langkah-langkah dalam framework. Yang ketiga adalah cakupan akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama itu ada transparan dan akses informasi. Yang kedua adalah praktik kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat penyampaian dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima adalah konflik kepentingan. Kemudian yang terakhir kita tahu bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu asas penyelenggaraan, kebijakan dan manajemen ASN. Yang kedua mengetahui prinsip ASN sebagai profesi. Dan yang ketiga adalah cara PNS mengambil keputusan yang akuntabel. Berikut itu adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan dan wilayah serta cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme tercermin dari nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Dengan demikian, ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Sekian dan terima kasih.